sehat bersama saya Dr. Faidan Lumbanturuan. Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Beshem Yeshua Hamashiach, salam kebajikan, Rahayu. Pada video kali ini kita akan membahas 10 tanda kulit pada orang yang menderita gula darah tinggi. Biasanya kan keyword atau kata kunci yang dipakai langsung adalah pemeriksaan lab atau gejala fisik berupa poliuri, polidipsi, polifagi, artinya banyak kencing, banyak minum, banyak makan, ya, sebagai gejala-gejala klasik diabetes. Tapi yang mau saya bagikan adalah sekarang penampakan pada kulit, karena bermanifestasi juga pada kulit nih diabetes. Apa aja ya manifestasi itu? Yuk kita belajar sama-sama. Yang pertama adalah yang disebut dengan necrobiosis lipoidica diabeticorum. Apakah ini? Ini adalah penipisan kulit akibat perubahan kolagen dan lemak kulit. Sering terjadi di tungkai dan ini berhubungan dengan aliran darah yang tidak terlalu lancar, ya. Jadi karena biasanya penderita diabetes itu pembuluh darahnya kan mengalami penyempitan, kemudian ada sumbatan dan terjadi pengentalan darah, sehingga suplai nutrisi itu tidak sampai dan bisa menyebabkan masalah-masalah seperti ini. Nah, tanda-tandanya apa? Kulit di sekitarnya tampak seperti porselen yang mengkilap, ya, seperti porselen yang mengkilap. Kemudian Anda bisa melihat pembuluh darah, ya, Anda bisa lihat nih gambarnya. Kemudian kulit terasa gatal dan nyeri, dan penyakit ini bisa melewati siklus, ya, di mana dia bisa aktif, tidak aktif, kemudian aktif, tidak aktif. Nah, nanti pada saat gula darahnya kembali normal, gejala-gejala ini bisa menghilang, ya. Nah, yang kedua adalah area kulit gelap, yaitu akanthosis nigricans. Area kehitaman yang sering disalahartikan sebagai daki. Dia berupa bercak gelap. Nah, bercak ini suka ada di tengkuk, ya, di belakang leher, ya, di sini, ya. Bentuknya seperti pita. Dia juga ada di ketiak, di selangkangan. Kemudian di area-area di bawah lah yang gelap-gelap di lipatan perut juga ada, ya. Dan ini tanda bahwa Anda memiliki masalah dengan insulin yang terlalu tinggi atau resistensi insulin. Artinya insulinnya banyak, tapi dia tidak bisa bekerja masuk untuk mengerjakan fungsinya. Nah, ini seringkali sebagai penanda, jadi belum terjadi diabetes, belum ada apa-apa, itu pada kondisi prediabetes. Prediabetes itu adalah kalau Anda periksa gula darah Anda sekitar 100 sampai 125 mg per desiliter. Dan kondisi ini akanthosis nigricans juga merupakan, selain tanda-tanda awal dari diabetes atau prediabetes, dia bisa juga muncul pada orang yang obesitas. Nah, obesitas yang cenderung punya bakat diabetes, nah, bisa muncul nih, dan atau juga pada yang mengalami PCOS, Polycystic Ovary Syndrome, ya, atau kista pada ovarium. Dan kita sudah tahu bahwa kista itu juga merupakan salah satu pencetus kista adalah gula darah yang tinggi. Nah, berikut yang ketiga adalah melepuh atau bullosis diabeticorum, ya. Nah, ini jarang terjadi pada penderita diabetes, dapat melihat lepuh tapi tiba-tiba kulitnya melepuh-melepuh gitu, seperti kena air panas gitu, ya, melepuh. Tapi bedanya adalah dia tidak sakit. Nah, lepuh ini cenderung terbentuk di tangan, kaki, atau lengan bawah dan terlihat seperti lepuh yang muncul akibat dari luka bakar gitu, ya. Nah, sekali lagi bedanya nih nggak terasa nyeri. Beda kalau luka bakar tuh kan melepuh tuh pedes, nyeri. Kalau ini nggak nyeri, ya. Ini sering disebut sebagai bula diabetes dan sering terbentuk pada penderita diabetes, tapi tidak terlalu berbahaya kecuali nanti kalau dia bermanifestasi menjadi luka, ya. Jadi itu adalah poin ketiga. Yang keempat adalah infeksi jamur atau Candida albicans. Nama jamurnya Candida albicans, nama penyakitnya adalah candidiasis, ya. Penderita diabetes ini rentan terhadap infeksi jamur, khususnya jamur jenis Candida albicans, ya, karena jamur ini memang tumbuh subur di area atau di dalam kondisi yang gula darah tinggi. Sebab makanan jamur itu adalah gula, ya, gitu. Jadi jamur senang dengan gula. Nah, jamur mirip lagi ini menimbulkan ruang berwarna putih dikelilingi warna merah. Jadi warna putih merah gitu, ya, kayak bisul, ya. Dan ada sisik-sisik kecil
dan biasanya ditemukan di area yang hangat dan lembab seperti di ketiak, lipatan perut, selangkangan, bokong, atau di antara jari-jari. Nah, seringkali dianggap sebagai jamur biasa ya, tapi diobatin tuh nggak sembuh-sembuh. Jadi kalau Anda punya masalah jamur, dia kayak bisul tapi gatel, diobatin hilang, muncul lagi. Nah, Anda mungkin harus curiga bahwa itu jangan-jangan salah satu tanda Anda mengalami diabetes ya. Oke, yang kelima adalah infeksi bakteri. Nah, orang yang menderita diabetes itu memang cenderung mengalami infeksi kulit, sebab kulit itu adalah media yang subur buat tumbuhnya bukan hanya jamur tapi juga bakteri. Jika Anda mengalami infeksi kulit yang ada tanda-tandanya, misalnya kulitnya panas, bengkak, nyeri gitu ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, kemudian ada ruam itu warna seperti bentol-bentol gitu ya, yang kadang gatal, kadang melepuh ya. Biasanya ada cairan putih seperti nanah, seperti keju ya. Ini Anda harus curiga. Infeksi kulit ini juga terjadi di area-area tubuh Anda, termasuk misalnya di antara jari-jari kaki. Jari kaki, kemudian sering ada di kuku, dan juga kadang-kadang di kulit kepala gitu, gatal-gatalnya. Nah, jika Anda punya masalah gatal-gatal seperti ini dan tidak kunjung sembuh, coba sekalian tanya sama dokternya supaya Anda diperiksakan gula darahnya. Jangan-jangan jangan-jangan Anda punya kondisi gula darah yang tinggi, dan atau Anda yang punya gula darah tinggi itu nggak turun-turun gulanya. Itu salah satu tandanya. Kemudian adalah yang berikut, yaitu Anda mengalami yang namanya nomor 6 adalah ulcus diabeticum ya. Jadi ulcus diabeticum nomor 6. Tadi nomor 5 adalah infeksi bakteri, nomor 6 ulcus diabeticum. Ulcus diabeticum itu adalah luka ya, merupakan kondisi yang kerap dialami penderita diabetes. Jadi kondisi ini ditandai dengan munculnya luka yang disertai keluarnya cairan yang berbau tidak sedap ya. Ulcus diabeticum ini termasuk salah satu komplikasi diabetes yang berbahaya dan perlu ditangani. Jadi ada orang ya luka misalnya ketusuk atau kena beling gitu ya, dan diobatin nggak sembuh-sembuh, makin lama kok lukanya makin gede dan kadang-kadang tidak terasa sakit gitu ya. Ini nggak terasa sakit tapi makin lama makin gede dan bahkan bisa bolong gitu, dan warnanya ada yang bisa membusuk gitu ya. Nah, kalau Anda udah kayak begini, lukanya nggak sembuh-sembuh, segera periksakan ya. Nggak mungkin kalau luka itu dalam waktu beberapa hari, tentu ada tanda-tanda penyembuhan. Kalau sudah beberapa hari, bahkan beberapa minggu tidak sembuh, bahkan makin lama makin gede, curigalah gula darahnya tinggi. Ini yang disebut dengan ulcus diabeticum. Karena nanti kalau dibiarin dia bisa menimbulkan nanah dan kemudian bisa menyebabkan komplikasi yang lebih besar ya. Nah, kemudian yang ketujuh adalah dermopati diabeticum ya. Ini adalah bentuknya seperti bintik-bintik yang kering. Jadi memang ada berbagai gangguan kulit ya yang dapat muncul akibat penyakit diabetes. Nah, ini adalah salah satunya. Munculnya umumnya di kaki ya, di kaki bagian bawah ya. Kondisi ini sering juga dikenal sebagai pigmented pretibial atau shin spots. Jadi dia ada di tulang kering ya. Anda harus tahu, kita punya tulang kering itu tidak berarti kita punya tulang basah ya. Dan kalau Anda orang Batak, kalau Anda punya tulang kering bukan berarti Anda punya amang boru kering, bukan berarti Anda punya bapak tua kering, atau bukan berarti Anda punya opung kering ya. Itu tulang ya, tulang pada tubuh ya. Nah, kemudian tidak semua pasien diabetes memiliki kondisi ini ya, tetapi hampir sebanyak 50% pasien diabetes itu mengalami masalah tertentu pada kulitnya, salah satunya dermopati diabetik. Nah, kondisi ini adalah ditandai dengan luka atau bercak kecil ya. Jadi bentuknya bundar ya, seperti lonjong-lonjong gitu, berwarna merah atau kecoklatan. Oke, jadi mungkin dapat memudar jika gula darah itu berkurang. Tapi in case ada apa-apa, Anda mengalami masalah bintik-bintik seperti ini pada tulang kering, silakan datang ke dokter kulit Anda dan sekalian juga periksakanlah gula darahnya. Kemudian yang ke-8 adalah erupsi xanthomatosis. Nah, xanthoma erupsi adalah lesi kecil dan benjolan kecil yang muncul di kulit seperti jerawat. Ya, seperti jerawat kecil, bisa muncul di bokong, paha, siku, dan kemudian di belakang lutut. Ini warnanya bisa berupa warna coklat atau kuning, merah muda ya. Kadang-kadang gatal dan nyeri rasanya. Nah,
Walaupun erupsi Santoma ini tidak berbahaya, tapi bisa jadi merupakan tanda dari kondisi yang mendasari seperti diabetes. Nah, Santoma erupsi adalah lesi jinak, jadi tidak ganas ya, yang muncul di kulit dan terdiri dari endapan lemak atau asam lemak. Jadi isinya itu lemak atau asam lemak. Ini tidak umum ya, dan muncul di dalam kondisi-kondisi lain. Nah, jadi akibatnya mereka seringkali merupakan tanda peringatan dini adanya penyakit yang mempengaruhi metabolisme ya. Dan ini akibat dari timbunan lipid di kulit ya, pasti itu. Kalau pada penderita diabetes, masalah ini terjadi salah satunya adalah kadar trigliserida atau lemak darah yang tinggi. Karena memang pada penderita diabetes Anda harus tahu bahwa penderita diabetes itu seringkali saudaranya adalah kolesterol, trigliserida, asam urat tinggi, termasuk tekanan darah tinggi. Jadi kondisi penyakit Santoma ini, Santoma erupsi, kalau berhubungan dengan trigliserida itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Nah, 9 adalah skin tag, ya, kutil. Ya, pertambahan kulit berupa kutil ini bisa jadi penanda gula darah yang tinggi. Nggak semua kutil memang gara-gara gula darah tinggi. Tapi skin tag adalah daging tumbuh di permukaan kulit ya, ukurannya kecil ya, pokoknya kayak kutil deh gitu. Nah, kondisi ini mungkin tidak berbahaya dan tidak menimbulkan rasa sakit ya. Tapi bila sudah sangat mengganggu, maka penanganan secara medis ini dibutuhkan. Tampak kecil dan terlihat ringan deh pokoknya ya, tapi jangan sembarangan untuk menghalau skin tag sendiri. Coba konsultasi sama dokter kulit Anda ya. Karena kalau misalnya Anda coba korek-korek gitu, tiba-tiba terjadi infeksi bisa lebih berat. Apalagi kalau Anda diabetes, ada infeksi itu, ada luka, itu adalah, sekali lagi saya ingatkan, itu media jamur dan media bakteri tumbuh tuh enak banget ya. Jadi sekali lagi, skin tag ini banyak ditemukan di sekitar ketek, dada, betis, pangkal paha, kemudian di leher, kelopak mata, atau sekitar bokong ya. Itu yang ke-9. Nah, yang ke-10, sklerosis atau kulit yang menebal. Jadi biasanya di jari ya, atau di punggung tangan startnya ya. Ini berkembang pokoknya di jari tangan dan kaki ya. Nah, sklerosis dan sering disebut sebagai sklerosis digital karena digital tuh tangan. Ya, jadi kalau Anda bilang teknologi digital tuh teknologi tangan. Ini digital ya. Nah, kulitnya kencang dan lembut di punggung tangan ya, tapi kemudian lama-lama kulit ini menebal dan kaku ya, sklerosis ya. Dan jika dibiarin terus-menerus, dia sklerosis menembus terus, nanti membuat tangan tuh nggak bisa digerakin ya. Makanya kalau memang ternyata ada tanda-tanda seperti ini, kemudian Anda periksa gula darahnya ternyata tinggi dan Anda tidak mau kontrol, ini makin lama nanti makin ada penebalan, jadi akan mengganggu ya. Sklerosis ini mengganggu dan menyebabkan terjadi penebalan pada kulit. Oke, jadi demikian harus Anda pahami. Jadi kulit yang keras dan tebal ini seringkali dapat bengkak dan menyebar. Munculnya juga selain di tangan juga bisa di lengan ya, di lengan bawah ya. Kemudian nanti bisa juga jadi ke punggung, ke bahu, ke leher ya. Terkadang menebalnya juga di bahu, di dada juga ada ya. Dalam kasus yang jarang terjadi di lutut, pergelangan kaki, siku juga menebal. Jadi susah untuk meluruskan kaki itu. Nah, ini terjadi karena ada komplikasi, khususnya komplikasi pada syaraf, jadi nggak bisa bergerak ya. Begitu penebalannya menutupi bagian-bagian yang merupakan alat gerak atau persediaan seperti tadi bilang di lutut, di tangan, di pergelangan kaki. Nanti kalau dia menebal kan mengganggu fungsi dari saraf ya. Jadi kalau ada penebalan kulit, sebaiknya kasih tahu dokter Anda, kemudian konsultasikan. Kalau curiga apa-apa sekalian periksa lab aja, jangan terlalu percaya hanya penampakan kulit, karena itu seringkali apa yang ada di kulit itu adalah manifestasi dari apa yang ada di dalam. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Coba dibagikan kepada saudaranya, kerabatnya, pasangannya, keluarganya, dan kemudian saya minta Anda like, kemudian subscribe bagi yang belum subscribe, dan saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda, melindungi Anda, menyinari Anda dengan wajahnya, memberi Anda kasih karunia. Salam sehat buat Anda.